Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di Wealth Mastery. Ini adalah video pertama ya mungkin ya di tahun 2024. Sudah lama ya kita nggak membuat materi ini. Ya saya sempatkan sekarang untuk membuat. Terakhir kita membahas materi yang sangat luar biasa, yaitu create value ya dan leverage. Ya, ini adalah rumusnya, teman-teman. Catat betul-betul. Ini adalah rumusnya orang kaya untuk mencari uang secara masif, secara sangat luar biasa. Ya, coba renungkan. Nomor satu, kamu harus create value. Nomor dua adalah ada faktor kali. Ya, harus dikalikan. Pertanyaan saya sekarang gini, simple. Coba kamu lihat orang terkaya di Indonesia, di dunia, di Asia, di Asia Tenggara, dimanapun. Kamu lihat orang-orang yang top nomor 1 sampai nomor 10 ya. Yang top nomor 1 sampai nomor 20. Ada nggak mereka yang melanggar kriteria nomor 1 dan nomor 2 ini? Yang tidak memenuhi dua unsur ini. Ada nggak? Tidak ada. Terus ya, tidak ada. Of course ya. Kemarin saya ngobrol dengan temen ya yang kerja di salah satu perusahaan rokok terkenal di Indonesia. Ya, itu kita ngobrol panjang lebar sampai 2 jam lebih lama nggak ketemu. Ya, kita panjang lebar cerita hanya membahas tentang create value dan leverage ini. Anda tahu nggak bahwa perusahaan rokok yang terkenal itu, ya, satu batang rokoknya mungkin untung bersih ya, mungkin cuma 100 rupiah. Untung bersih ya, jadi setelah dipotong ini, potong itu, potong ini, untung bersihnya mungkin cuma 100 rupiah. Ya, kelihatannya kecil, ya, kelihatannya kecil. Tapi karena di leverage, ya, ada faktor kalinya. Ya, 100 rupiah ini kalau cuma 10 kali 10 ya nggak ada arti ya, betul? Nothing. Tapi kalau ini kali 100, kalau ini kali 1000, kalau ini kali 10.000, kalau ini kali 1 juta, kalau ini kali 10 juta, kalau ini kali 1 miliar, wow, baru kamu lihat ya. Rokok, perusahaan rokok create value nggak? Create value. Ya, orang yang merokok merasa dirinya lebih tenang, merasa dirinya lebih nikmat, ya. Sudah menjadi kebutuhan pokok bagi orang yang merokok, ya, sehingga orang mengeluarkan uang untuk rokok, ya, untuk membeli rokok itu setiap bulannya dia akan mengeluarkan dengan sukacita, betul ya? Karena berarti kan mendapatkan value dari perokok itu. Bagi perokok ya. Ya. Lalu kemudian yang terpenting adalah leverage. Jadi orang yang punya pabrik rokok itu, ya, dia bisa create value, ada faktor kali, ada leverage. Ya, coba sebutkan siapa aja. Bill Gates, Pak. Bill Gates apa? Oh, Bill Gates itu yang punya Microsoft. Ya, Microsoft, oh paling gampang apa, Pak? Punya Windows. Betul? Punya apa? Punya Windows. Siapa di sini komputernya nggak pakai Windows? Oh iya, pakai Apple, Pak. Apple punya. Ya, boleh-boleh aja. Tapi di sini kebanyakan yang pakai Windows. Windows masih laku nggak? Laku. Anda di mana? Anda di Indonesia. Saya di Indonesia, Pak. Oke. Berarti produknya Windows ini kemana-mana ya? Iya juga ya. Yang menikmatin atau yang menggunakan Windows orang Amerika aja? Enggak, Pak. Ih, bener, mulai kelihatan ya, mulai belajar sekarang. Ya, Windows punya value nggak? Ya punya lah. Kalau sekarang Windows nggak punya value, ya saya nggak bisa buat ini. Wong saya pakai Windows, saya tidak pakai Apple, ya saya pakai Windows. Ada great value? Yes. Hidup saya lebih mudah karena Windows? Yes. Sangat. Ya, sangat. Sangat lebih mudah. Sehingga sekarang kalau kita lihat, ada leverage? Ada. Karena itu Bill Gates jadi orang kaya. Oh iya, wajar, benar juga ya. Siapa lagi? Jeff Bezos. Oh, yang punya Amazon. Kayanya luar biasa. Ya, kayanya luar biasa. Saking kayanya, ya Anda tahu nggak Jeff Bezos? Dulu pernah kita bercanda-bercanda ya. Jeff Bezos ini. Ya, kita bercanda-bercanda pada saat itu. Kalau seandainya Jeff Bezos ini punya net worth berapa, ya saya lupa sudah angkanya berapa ya. Ya, saya lupa nih. Misalkan angkanya adalah sekian dolar ya. Ini, oke. Misalkan Jeff Bezos berhenti kerja, ya sudah berhenti kerja, udah banyakkan uang. Saya nggak mau lagi punya banyak-banyak duit ya. Udah saya stop lah sampai di sini, udah kapok gue nggak mau punya uang lagi, udah stop sampai di sini di tahun 2024 gue Januari ini stop udah. Stop. Ya stop dah. Nggak, jadi kekayaannya tidak bertambah, teman-teman. Stop sampai angka yang segini aja udah. Ya. Lalu kemudian kita coba bandingkan dengan Cristiano Ronaldo. Ya, pemain sepak bola top dengan bayaran termahal. Ya. Kita asumsikan Ronaldo ini muda terus, ya muda terus, ya sukses terus. Jadi Ronaldo ini nggak pernah tua,
ya nggak pernah cedera, ya terus aktif terus, muda terus, hebat terus, ya. Maka pertanyaannya sekarang sederhana, Cristiano Ronaldo untuk bisa mencapai kekayaan Jeff Bezos yang sudah berhenti ini, dengan asumsi dia muda terus, sukses terus, hebat terus, berapa waktu yang diperlukan oleh Cristiano Ronaldo untuk mencapai kekayaannya Jeff Bezos? Berapa? Ya, Anda jangan kaget ya. Diperlukan waktu 300 tahun, teman-teman. Bagi Cristiano Ronaldo yang muda terus, sukses terus, hebat terus, untuk bisa mencapai kekayaannya Jeff Bezos yang berhenti bertumbuh di tahun 2024. Bayangkan, Cristiano Ronaldo aja 300 tahun untuk ngejar Jeff Bezos. Oke, Cristiano Ronaldo loh. Apalagi Irwan, apalagi Irwan Hero, ya mungkin bisa perlu waktu ribuan tahun kali ya. Ya, wajar. Ya, bayangkan asumsi yang dibuat. Asumsinya Jeff Bezosnya ngefur, teman-teman. Berhenti. Bayangkan kalau Jeff Bezos ini nggak ngefur, dia terus bekerja, ya. Jadi artinya Jeff Bezos uangnya kerja terus. Bukan dia yang bekerja, tapi uangnya bekerja terus. Maka apa yang terjadi? Setiap tahun ketinggalannya jadi makin jauh, makin jauh, makin jauh. Nah, pertanyaan lagi. Wah, berarti Jeff Bezos ini kayanya minta ampun, Pak. Iya bener, Jeff Bezos ini kayanya minta ampun. Betul, luar biasa. Dahsyat pol pokoknya. Nah, sekarang coba kita lihat. Apakah Jeff Bezos memenuhi kriteria yang sudah kita buat? Apa enggak? Yes, betul. Memenuhi kan? Coba Anda lihat. Dia create value, membuat orang belanja jadi lebih mudah, nggak perlu keluar dari rumah, buat sebuah sistem, ya sehingga everything jadi lebih mudah, lebih efisien, dia ngatur pengiriman dan segala macam. Oke, nomor 2, dia leverage. Kliennya dia cuma di New York? No. Apa kliennya dia cuma di Surabaya? No. Kliennya dia dunia. Boom. Faktor kalinya, ampun. Seperti tadi saya bilang di sini. Kebanyakan orang, teman-teman, kebanyakan orang seperti kita nih, orang-orang rakyat jelata seperti kita, ya, kita tahu cara create value. Yes, mungkin kita bisa belajar A, belajar B, belajar C, belajar D, tapi kita lupa bagaimana caranya kita punya faktor kali. Ya, contoh, mau kasih contoh ya. Sekarang saya punya toko nih. Oke, kita punya toko, kita bisa create value kan? Ya, toko kita bagus, misalkan. Oke, saya punya toko di sini, satu toko. Saya punya toko bangunan misalkan, ya boleh kan? Ya, toko saya bagus sekali kerjanya. Ya, saya bisa melayani orang, lalu kemudian klien-klien saya oke, distribusi saya bagus, cara pengaturan sistem manajemen dan segala macamnya bagus sehingga harganya bisa lebih murah. Kehadiran toko bangunan saya ini disukailah oleh masyarakat, berguna banget sehingga orang bisa dapat barang yang murah dari toko saya. Saya pun juga untung. Tapi toko saya cuma satu, teman-teman. Toko saya cuma satu. Sehingga kalau misalkan sekarang saya 1 bulan dapat dari toko saya misalkan 100 juta misalkan. Ya udah, ya cuma ini aja. That's it. Ya, faktor kalinya nggak ada. Dan toko saya radiusnya cuma seputar sini saja. Udah. Saya nggak bisa melayani jauh-jauh karena truk saya terbatas. Nggak bisa. Nggak punya sistemnya. Dan kalau toko saya tutup ya saya nggak dapat duit. Bagaimana Pak cara buatnya faktor kali? Faktor kalinya ya buka toko lagi di kota lain, di tempat lain, buka lagi toko lain, tempat lain, buka lagi toko lain, tempat lain, buka lagi toko lain, tempat lain, sehingga ada faktor kali. Ya, sehingga kalau sekarang saya punya 5 toko, maka sekarang income saya juga dikali 5. Ya, tapi sebagai orang yang rakyat jelata seperti kita, pasti bilangnya gini, "Loh Pak, kalau buka toko lagi, pusing Pak, nanti ngaturnya bagaimana? Nanti kalau pegawainya korupsi bagaimana? Kalau nanti pegawai gudangnya begini begitu bagaimana? Nanti kalau pengirimannya begini gimana? Kalau nanti punya problem begini gimana?" Sehingga kita terhambat, kita punya resisten tidak melakukan ini, sehingga ya udahlah, 1 aja udah cukup lah, wes cukup. Oke? Paham ya? Faktor kali inilah teman-teman yang paling tidak bisa kita punya. Karena supaya bisa punya faktor kali seperti ini, Anda harus membangun suatu sistem. Yes, itu yang orang nggak mau. Maunya ya udah 1 itu cukup lah, udah 1 cukup. Padahal kalau kamu tidak punya faktor kali, ya berarti nggak seperti tadi contoh kita di awal ini. 1 batang rokok, ya cuan bersih cuma Rp100. Kalau nggak punya faktor kali atau faktor kalinya kecil sekali, ya mungkin Rp100 nggak ada arti. Bener? Ya.
Faktor kali ini sangat penting, teman-teman. Jadi kalau kita mau mencari pekerjaan apapun, carilah faktor kali. Ini yang sangat-sangat penting yang seringkali diabaikan karena kita nggak punya ilmunya. Nah, karena itu saya ulang lagi materi ini, karena ini materi sangat-sangat penting. Coba Anda lihat, orang kaya mana yang tidak bisa memenuhi dua ini. Coba, Pak, saya punya Pak orang kaya, Pak. Orangnya kaya sekali, Pak. Juara peringkat 20 di dunia, peringkat 10 di dunia ya. Tapi nggak punya leverage tuh, Pak. Nggak faktor kali, Pak. Nggak mungkin, ya kan? Susah. Tanpa faktor kali ini susah. Tapi kalau sebaliknya saya tanya, ada nggak di sini orang yang tidak begitu kaya, tapi memenuhi keduanya ini? Ada nggak? Enggak kok Pak. Anda tuh Pak, tetangga saya si A, dia bisa create value. Faktor kalinya sangat luar biasa, tapi nggak kaya-kaya Pak. Ada nggak? Ada nggak? Nah inilah penelitian kita. Kalau kamu nggak gampang percaya, kita coba ragukan ini. Cari orang di lingkungan di sekitar kita. Ya, kita gampang aja sederhana. Kita cari orang sekitar kita, kiri, kanan, kiri. Ada nggak orang yang tidak sukses dalam finansial, tidak begitu kaya, tapi memenuhi ini? Ada nggak? Sepengetahuan saya tidak ada, teman-teman. Orang yang tidak sukses itu karena dia tidak punya ini. Entah dia tidak bisa create value atau tidak punya leverage. Ya. Saya masih ingat dulu, saya les piano, teman-teman. Ya, saya dulu les piano. Saya suka sekali sama guru saya. Ya, guru saya inisialnya adalah F. Ya, saya tidak nyebutin nama, takutnya nanti dia nonton. Nanti dia jadi promosi ya. Guru saya ini namanya F. Ya, dia tuh pinter sekali ngajar piano. Ya, sehingga orang yang bebal seperti saya, orang yang semau-maunya, orang yang banyak maunya seperti saya, akhirnya bisa dia dalam tanda kutip urusin, ya bisa urusin. Sehingga akhirnya saya jadi mau belajar piano. Ya. Wow. Luar biasa menurut saya. Sayang orangnya nih sekarang gimana, saya nggak punya medsos. Teman-teman, mungkin dia jadi penonton gelap saya juga nggak tahu. Tapi saya tahu lah pasti orang itu namanya F. Pasti tahu dirinya disebut karena satu-satunya guru piano saya cuma dia. Oke? Nah, cuman sayangnya dia bisa create value nggak? Bisa. Wah, ini value sangat luar biasa. Tidak semua guru bisa setelaten dia, secerdas dia, seluar biasa dia dalam mengajar piano. Ada value? Ada. Faktor kalinya? Nggak ada. Ya dia cuman belajar sana kemari ke sana kemari ke sana, muter sana muter sini. Cuman gitu-gitu aja. Dia hanya depend on himself, tidak bisa menggandakan dirinya sendiri, sehingga faktor kalinya nggak ada. Nah kalau faktor kalinya nggak ada secara finansial, sulit teman-teman. Sulit sekali untuk kamu bisa sukses secara finansial kalau tidak punya faktor kali. Apalagi kamu cuma depend on self. Lalu pertanyaan sederhana, lalu Pak bagaimana solusinya? Kalau saya seperti ini, solusinya bagaimana? Solusinya adalah kamu membangun rekanan. Ya, ini paling sederhana. Sekali lagi, ini bukan the only solution ya. Jadi ini cuma ide-ide aja. Bangun rekanan. F ini pasti punya teman-teman yang juga sesama guru piano. Ya, banyak tuh yang dia kan anak band. Ya, jadi di dalam grupnya dia itu banyak sekali orang yang jago-jago ya. Temennya ya banyak nganggur-nganggur ya, temennya ya sama anak musik ya, maksudnya pada saat itu ya banyak yang nggak ngapa-ngapain ya, cuman ya udah bikin rekanan aja, karena unik kan pembelajarannya. Nah kamu bikin rekanan, bikinlah grup untuk pembelajaran piano, kamu yang nyari audiensnya, karena pada saat itu untuk berguru dengan guru ini, waduh ngantrinya nunggu giliran, karena yang mau les sama dia banyak, dan sementara tangannya cuma 2, kakinya cuma 2. Jadi dia nolak murid tuh banyak. Sayang kan? Nah daripada seperti itu lebih baik kamu buatlah partnermu, teman-teman kamu yang jago, misalkan si A, si B, si C, yang di sini yang jago buat bikin piano, ngajar piano atau main piano, ya ajak ngobrol, ya lalu kemudian sharingkan, ini loh caranya gue ngajar begini, cara begini, teknik ini, yuk kita sama-sama ngajar, mau nggak? Gue kasih lu murid, mau nggak? Ya pasti mau, kalau ABC gak punya murid kok, gak punya penghasilan. Ya udah, tapi gue minta 10% ya. Boleh ya? Ya fair dong, ya. 10% ya. Gue minta 10% ya. Gue minta 10% ya. Jadi kalau setiap kali income lu dapat, lu makan 90%, gue minta 10%. Tapi gue yang kasih murid. Fair enough kan?
Iya dong, ya harus berbagi kan. Ya udah. Tuh. Ya, good. Ya, sehingga dia dapat income sehingga F sekarang bisa buka harga lebih tinggi. Lu kalau mau sama gua misalkan 1 bulan misalkan 1 juta, misalkan contoh aja. Ya, tapi kalau mau lebih murah sama si A, misalkan cuma 300.000 sebulan. Nah, sama si B mungkin 500.000 karena si B lebih hebat. Sama si C mungkin 200.000 karena masih pemula. Ya, kan ada pilihan. Sehingga sekarang membentuk sebuah jaringan ada faktor kali. A, B, C adalah faktor kalinya. Ya, bisa juga sekarang apa idenya? Dengan cara ngajar di internet. Kamu buat kelas online. Kamu punya YouTube channel, buat kelas online berbayar. Cari orang-orang yang seperti Irwan ini, yang bebal, yang sakar PDW, yang mau belajar instan, maunya cepet-cepet. Pasti banyak audiensnya itu kamu buat di internet. Di sini kamu buat kelas online bagaimana caranya belajar piano dengan lebih mudah. Sehingga sekarang kamu punya faktor kali di internet, faktor kalinya lebih banyak. Ini baru namanya otak bisnis. Dan otak bisnis akan berjalan dengan sendirinya kalau kamu paham dua ini kan. Create value dan leverage. Ini aja otak kamu di sini aja. Create value, average. Create value, average. Udah. Jadi setiap kali kamu create value sudah selesai, pikirkan gimana cara menggandakan diri ya. Gimana cara menggandakan diri. Itu teman-teman. Rumus suksesnya jadi kaya raya tuh ya ini saya sharingkan ke teman-teman. Saya buka bar ini udah langsung. Nggak pakai bayar-bayar. Dan langsung. Beruntung sekali kalian bisa lihat video ini gratis lagi. Ya karena itu saya nggak iklan. Yang lihat ini ya beruntung lah gitu aja. Jangan saya terangkan dengan sangat vulgar. Itulah pentingnya. Orang itu menjadi lemah secara finansial balik lagi karena tidak punya leverage. Oke? Tidak punya leverage. Mari saya kasih contoh ya teman-teman. Ini terakhir saya kasih contoh. Gamblang-gamblangan di sini ya. Gamblang-gamblangan ini. Kasih contoh yang terang-terangan udah ada sensor nih ya. Contoh misalkan gini. Misalkan sekarang saya mau beli rumah seharga 5 miliar. Ya. Edan kan. Rumah kok harganya 5 miliar. Oke. Ya rumah kok harganya 5 miliar ini berpikir rumah besar. Enggak, kalau Anda beli rumah di daerah Citraland di Surabaya 5 miliar itu rumah biasa aja. Enggak sampai wow sampai segitunya, enggak biasa aja rumah miliar ini. Enggak ada yang dibanggakan maksudnya, bukan rumah gedongan. 5 miliar. Tapi kalau Anda lihat cicilannya ya, ini Anda DP sekian, cicilannya tuh 1 bulan 50 juta. Dikali sekian puluh bulan. Nah, supaya cicilan saya aman teman-teman, maka saya harus punya uang 30%-nya kan, supaya ini jadi 30%-nya, betul nggak? Yang ideal kan seperti itu kan, masa saya hidup cuma buat nyicil rumah? Ya toh? Maka setiap bulan saya harus punya penghasilan 150 juta. Kalau pola pikirmu gini, Pak kerja apa Pak oleh 150 juta? Kalau pola pikirmu kerja apa? Ya, berarti gak ada faktor kali, betul? Saya cuma kerja buat diri saya sendiri. Oke, 150 juta, mati Pak. Kerja di satu perusahaan yang gajinya 150 juta, perusahaanmu harus terkenal sekali, paling cuma 1 orang, 2 orang. Jadi kamu harus jadi the best of the best di antara ratusan orang atau ribuan orang dengan gaji 150 juta per bulan. Betul? Setengah mati, itu pun saya pasti akan kerja keras setiap hari meninggalkan keluarga, meeting sana, meeting sini, meeting. Gak ada perusahaan membayar orang 150 juta lalu kemudian santai-santai kerjanya. Gak mungkin, men. Inilah pola pikir yang salah. Jadi kalau kamu berpikir pola pikirnya gaji apa Pak yang bisa tembus 150 juta, pola pikirmu salah. Salah besar. Mari saya ajarkan ini loh, pola pikir yang benar seperti ini. Kita menggunakan faktor kali, apa tadi kunci suksesnya, ditambah dengan leverage. Betul? Ya, mari saya ajarkan sekarang. Contoh, sekarang saya punya audiens, teman-teman. Ya, di grup Facebook 13.500 orang. Contoh, ini buat hitung-hitungan aja ngawur-ngawur ya. Saya punya grup apa? Grup spiritual. Ya, punya member 13.500 orang. Oke. Nah, sekarang saya memberikan konten setiap hari, memberikan video-video bermutu, termasuk juga seperti video ini, ya video-video bermutu. Sehingga saya mengatakan seperti ini, oke, artikel saya, video saya bisa berguna buat kalian semua, bisa, oke, good. Lalu kemudian saya bilang seperti ini, mau nggak kamu
saya kasih spesial, harga spesial, ya, membership, ya, per bulan. Saya kasih kamu value A, value B, value C, gratis konsultasi, gratis ini, boleh kontak saya, dapat prioritas ini dan macam, dapat prioritas. Ini membership teman-teman, bayarnya $10 per bulan. $10 kalau kita bilang berarti kan 150.000. Oke, 150.000 rupiah per bulan. Oke, nah kalau konten saya benar-benar punya value, sekali lagi ya, create value, ya. Oh, ini sini. Ya, nomor 1 harus create value dulu. Oke. Ketika kita sudah create value, orang mau nggak bayar 150.000 per bulan? Mau dong, ya kan? Bener? Ya. Oh, 150.000 per bulan. Waduh, ini luar biasa sekali karena nomor 1 sudah ada value-nya. Nah, sekarang kalau dari 13.500 orang ini, ya, yang ikut cuma 10%-nya aja. Berarti berapa? Cuma 1.350 kan? Benar? Ya, cuma 1.350 orang yang akhirnya memutuskan untuk, ya wes Pak, ikut Pak. Mau cuma $10. Ya, lagian kontennya Pak Irwan sangat luar biasa. Saya oke dengan itu. Maka kalau sekarang kita kalikan teman-teman, ya perhatikan faktor kali ya. Jadi kan sekarang 150.000, ya, kita kalikan dengan 1.350 orang, ya, berapa jumlahnya? Hitung sendiri ya teman-teman ya. Hitung sendiri. Nah sekarang pertanyaan saya sekarang sederhana. Hitung sendiri ya, ini PR ya. Jumlahnya berapa di sini? Lalu kemudian coba lihat sekarang. Tembus nggak? Tembus. Mudah nggak dapatannya? Maksud saya mudah dibandingkan dengan saya kerja sendiri ya. Ketika punya faktor kali, jadi lebih kuat nggak? Ini loh teman-teman poinnya. Jadi jangan cuma bermental kecil mengatakan, waduh Pak harga rumah naik, harga Innova naik, harga apa naik. Yang salah itu bukan harganya karena ada yang beli. Yang salah adalah pekerjaan kita. Betul. Yang salah adalah income kita yang mungkin tidak memenuhi untuk itu. Kita salah memilih kendaraan. Mulai paham ya? Oke? Semoga ini bisa memberikan insight bagi teman-teman semua. Inilah saya gunanya untuk membangun wealth mastery agar teman-teman bisa terbuka secara finansial. Mungkin topik seperti ini nggak bisa dibahas di dunia spiritual, tapi kalau finansial kamu nggak karu-karuan, maka spiritual kamu juga pasti nggak karu-karuan. Jadi stay di dalam grup ini, teman-teman. Terima kasih masih tetap stay. Saya rencana juga mungkin kita akan live ya. Kita akan live sama seperti kuliah spiritual. Nanti akan saya aturkan waktunya seperti yang sudah saya janjikan. Saya akan live juga di sini agar kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran tentang dunia finansial, nggak cuma di dunia spiritual. Thank you udah nonton video ini teman-teman. Silakan dicatat, jangan lupa komen-komen, ya sharing-sharing kalau memang ini berguna. Tolong saya dikasih tahu agar saya bisa buat video-video lagi seperti ini. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.